tanaman kita nanti uruk kembali dengan tanah topsoil untuk tanah lapisan atas ya. Akan ada musangking, bawor, duri ya. Sedangkan kita ini di terasering yang airnya aja bisa mengalir sendiri ke bawah. Pak Gunawan sudah bisa hadir ke kebun kami dan memberikan banyak ilmu. Sahabat pencinta durian ya, sekarang pagi ini kita mau tanam di tempat Bapak siapa Pak? Namanya Pak? Johan. Pak Johan ya, Pak Johan. Ini luas tanah berapa yang mau ditanam durian Pak? Saat ini yang sudah siap 5.000 meter. 5.000 meter ya, dengan rencana jarak tanam? Jarak tanam itu 10 kali 8. 10 ke 8 ya, berarti estimasi sekitar 60-70 pohon Pak ya? Ya ini tanahnya sangat bagus untuk posisinya terasering ya, ini di wilayah Tasikmalaya ya. Ciawi ya. Ini sangat bagus, sejuk udaranya. Untuk lokasinya seperti ini Mas, terasering ya, sangat bagus sekali nih. Terasering dan ini sangat cocok untuk durian. Ini sangat bagus. Untuk pengairannya sendiri ya, seperti ini ya. Ini di belakang sangat luar biasa, di pucuk gunung ini ada air ya untuk pengairan. Sumber dari mata air ya. Wah. Di atas gunung. Ini berapa jauh Pak jarak ngambil air ini? Ini saya kemarin satu rollnya itu 250 kali 4, berarti 1000 meter. 1000 meter ya. Dari puncak gunung bermata air langsung. Yang rencana untuk pengairan durian Pak ya. Durian di sini. Ya, jadi sistem gravitasi ya. Ini betul, sangat hemat Pak untuk penyiramannya dengan sistem gravitasi, sangat hemat ini. Jadi untuk tanaman pohon durian juga kalau ini kan mataharinya full ya Pak sampai siang ini dari sana ya full ya. Timur di sebelah sana. Oh timur sebelah sana. Ya. Ini pemandangannya juga sangat bagus. Ada sawah, ada pegunungan, ini luar biasa betul Pak. Ini jenisnya ada musangking, bawor, duri hitam, duri hitam ya Pak ya. Super tembaga. Wah mantap, ini jenis durian premium. Semoga nanti tumbuh subur di sini Pak ya. Amin. Nanti kita selalu bantu untuk edukasi perawatannya sampai dengan proses pembuahannya. Siap, makasih Mas. Ya tolong ini juga untuk Bapak ya, dijaga dengan baik supaya tumbuh subur ya Pak, biar berhasil tentunya. Amin. Siap. Ya, nanti untuk Insya Allah kita akan terus berluas sedikit demi sedikit, kita selesaikan satu lahan per satu lahan. Sementara 5.000 meter ini kita mau benar-benar diintensifkan, tentu dengan bimbingan dari Mas Gun ini, Mas Gunawan. Siap. Siap bantu Pak, siap bimbing sampai berhasil ya. Rencana ke depan mau ngapain? Ya rencana kedepannya apa saja Pak yang mau ditanam nih selain durian? Untuk jarak tanam 10 rencana sih mau di Tumpang Sari dengan upket. Gitu. Satu itu, kedua juga karena tempatnya strategis, rencana itu mau semacam ada agrowisata. Karena kebenaran di bukit sebelah sana itu memang tempat rekreasi gantole dan para layang Mas. Mantap sekali ya. Jadi setiap Sabtu dan Minggu di sana itu tempat rekreasi, namanya Pasir Gowong, itu buat yang suka gantole atau para layang di sebelah sana. Sabtu dan Minggu di musim kemarau. Ya, dekat dengan wisata Pak ya. Tempat wisata. Makanya biar terintegrasi dengan wisata di sana, di sini biar jadi agrowisatanya. Gitu Pak, betul ya. Berarti nanti dari wisata sana bisa pindah ke kebun durian untuk wisata kebun durian Pak kedepannya ya. Sangat mantap sekali itu. Agar masyarakat di Tasik bisa kita berdayakan untuk UMKM-nya untuk bertanam durian di lahan-lahan kosongnya. Mungkin ada 1 pohon atau 2 pohon. Nah, jadi ini saya kepengen jadi semacam percontohan buat di wilayah Tasik Ciawi ini. Sangat bagus Pak ya, sangat bagus, sangat atau inspirasi juga untuk warga sekitar ya, supaya kita juga mulai beralih dari tanah lahan yang kosong tidak bermanfaat, kita manfaatkan jadi kebun durian, kebun produksi tentunya ya, yang bisa menambah penghasilan. Gitu, ketahanan pangan ya. Betul yang diprogramkan sekarang Pak ya. Betul. Nah, siapa tahu nanti Bapak Aing, Bapak Dedi, Newport. Bisa visit Bapak Aing nih, Pak Dedi bisa main di kebun kita nih. Siap. Semoga saja nanti nonton Pak ya. Amin. Tunggu kedatangannya Pak Dedi untuk bantu support warga. Nah, kemudian kalau buat perawatannya Mas, nanti mohon diberikan arahan untuk
bertanam durian yang intensif, yang baik gitu ya. Siap. Agar bisa tanamannya tumbuh dengan bagus, dengan sehat, dan juga menghasilkan buah yang berkualitas tentunya. Ya, siap Pak. Nanti kita bantu dari awal mulai cara penanaman hingga perawatan sampai penanganan terhadap hama penyakit apabila terjadi ya Pak. Namanya pertumbuhan pasti ada ya. Nanti kemudian kita sampai ke pruning, tahap pruning hingga proses pembentukan percabangan dan sampai pembuahan kita bantu Pak, kita dampingi terus supaya berhasil Pak. Baik seperti itu. Baik. Ya, mungkin cukup sekian, terima kasih untuk informasinya Pak ya. Dari saya. Oh, boleh Pak, silakan. Buat teman-teman dari channel TikTok ya, atau YouTube Mas Gunawan dan Taufik Bibit Durian tentunya. Bibit Durian. Saya rekomendasikan buat teman-teman semua jika ingin membuka lahan atau membeli bibit, saya sangat merekomendasikan beli bibit dari Mas Gunawan ini. Satu, memang saya sudah menyaksikan sendiri, sudah melihat sendiri, dan juga beliau luar biasa, bukan hanya menjual bibit yang memang berkualitas unggul dan memang valid, dan juga kita sebagai petani durian ini dibantu, disupport sampai berbuah. Ada kendala apapun Mas Gunawan siap bantu. Jadi saya rekomendasi sekali langsung di follow atau di subscribe channelnya gitu ya, dan kalau beli bibit langsung kontak ke nomor yang mungkin di atas ini dicantumkan. Siap. Terima kasih atas rekomendasi Pak ya, bukan rekomendasi Bapak ini untuk teman-teman semua, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi juga untuk yang lainnya Pak. Terima kasih banyak sudah dipromosikan. Kita langsung ke bawah. Oke, kita lanjut ke bawah ya. Nah, ini untuk lubangnya sudah siap tanam. Ini lubangnya mungkin terlalu dalam ya. Kalau untuk proses penanaman kita nanti uruk kembali dengan tanah topsoil. Untuk tanah lapisan atas ya akan kita tutup dengan tanah yang seperti ini Pak ya. Ini kita ambil dari tanah-tanah seperti ini, yang lapisan atas ini kita masukkan kembali untuk menjadikan pupuk atau kompos alami ya, sebagai bahan utama makanan setelah awal tanam. Jadi tidak disarankan untuk pupuk dulu, tapi kita manfaatkan dari tanah-tanah topsoil seperti ini Pak ya, supaya lebih sehat, tanah lebih gembur. Dan untuk tanah yang bekas galian nih Pak, ini jangan dimasukkan. Jangan dimasukkan. Jadi kita tutup dulu pakai tanah sekitar dulu, masukkan ke dalam. Baru setelah kita tanam, kita tutup. Baru untuk atasnya bagian ini saja, supaya rumput nggak tumbuh duluan. Gitu seperti itu Pak. Kalau buat di sini rekomendasi dari Mas Gunawan, apa perlu pakai sistem busut atau rata? Oh ya, kalau untuk pegunungan apalagi seperti dataran terasering ini Pak ya, itu tidak usah pakai busut ya. Oh ya. Jadi karena apa? Kalau busut itu kan untuk menghindari dari genangan air. Ya, betul, sedangkan kita ini di terasering yang airnya aja bisa mengalir sendiri ke bawah Pak. Jadi cukup dengan sistem piringan aja atau bentuk donatan kecil sebagai pembentuk prakarya nantinya. Gitu Pak ya. Jadi cukup dengan gundukan kecil saja, tidak perlu busut tinggi. Siap. Kita lanjut ke bawah Pak ya. Nanti ini untuk susunannya, karena ini kan kalau konsepnya wisata mungkin nanti atau kedepannya untuk jadi wisata, mungkin dipasang gazebo-gazebo kecil di sini mungkin lebih cantik Pak ya. View-nya view-nya ke sana dapat, jadi indah sekali, apalagi sampai sana itu gunung apa itu Pak namanya Pak? Yang sangat tinggi. Gunung Sawal. Oh, mantap sekali itu. Gunungnya luar biasa. Untuk pohon-pohon lain nanti di depan semua ya Pak. Jangan sampai ada pohon-pohon yang seperti ini kan mengganggu ini Pak. Oh iya, betul. Pohon-pohon kecil ini nanti dibersihkan semua supaya tidak mengganggu matahari ataupun proses tanamnya nanti. Jadi karena terhalang sinar matahari, terus akar juga mengganggu dari pohon durian, nanti harus dibersihkan. Kalau untuk dari bekas-bekas pohonnya mungkin bisa dikasih obat apa untuk menghilangkan untuk tumbuh kembalinya. Iya, baik. Wah, sejuk sekali Pak udaranya Pak, sini Pak. Enak ya udaranya? Enak betul. Sini mungkin gazebo juga bagus pandangan ini. Iya, ini untuk gazebo-gazebo kecil. Di sini sambil santai, apalagi menikmati kelapa muda Pak ya. Oh ya Pak, saran untuk bawa pinggir-pinggir jalan, kita kan ada kelapa genja hentok atau kelapa kopior ya. Itu untuk batas jalan itu bagus sekali Pak.
Wah, oke, satu buat keindahan estetikanya, juga kedua juga kalau ke menahan erosi. Ya. Iya. Kalau haus ada kelapa gitu. Itu sangat bagus itu. Bagus. Sekarang kan kelapa juga sedang tinggi, sedang bagus harganya. Apalagi yang dari Thailand ini memang sangat rekomendasi untuk dijadikan industri ataupun untuk dikonsumsi, itu sangat bagus Pak. Karena usianya 3-4 tahun sudah berbuah. Sudah berbuah. Baik. Ini lokasinya strategis sekali Pak, mendukung sekali ini. Ini kalau nggak salah pohon jenitri, Pak. Kenapa? Jenitri. Ini? Iya, Bang. Oh. Jenitri satu. Ya kalau mau Bapak piara boleh satu. Untuk apa ini pohon? Itu mahal, Pak, buahnya. Oh, ini pohon buah? Buah, jadi bukan untuk dimakan. Oh. Tapi untuk apa sih kalau untuk orang India, Bang? Tasbih ya, kayak tasbih gitu, seperti tasbih. Iya. Ini satu pohon, mungkin nggak tahu dari mana datangnya pohon itu. Nah, ini sudah tinggal bersih-bersih. Ini bekas bambu, Mas nih. Ini diginin aja tuh. Ya gembur sekali Pak, bagus. Nah ini Pak, kalau nanti sempat, kalau ini masih sampahnya bisa keburu dibakar, nanti bisa buat pupuk Pak. Ini. Iya, bekas bakaran ini buat pupuk bagus. Oke, kita jadiin arang ya, jadi pupuk. Iya. Karbon. Nah ini yang perlu dirubah satu ini Pak ya, nanti digeser aja ke sini sedikit supaya tidak terlalu mepet deh. Geser ke sini. Rubah di tengah ya? Ya, rubah ke tengah posisinya. Kalau sana mungkin agak aman karena jauh. Yang ini yang perlu dirubah. Atau jaraknya juga nanti dirubah ke sana kemarin supaya lebih banyak ya, nggak terlalu banyak space kosong. Karena masih bisa untuk tanam-tanam kayak ini kan terlalu banyak, 15 meter itu kan lahan kosong luas sekali. Iya, 7. Ya. Kalau dibagi 2, 7,5 meter ya? 7,5 meter. Sedangkan untuk durian itu di usia 20 tahun, itu batangnya paling tinggi kalau untuk seperti bawor itu ya, paling sekitar 5-6 meter Pak. 5-6 meter. Iya, jadi 20-25 tahun baru ketemu antara. Iya. Kalau itu pun kalau kita biarkan, kalau kita rawat, kita pruning untuk ujungnya, nggak akan ketemu gitu. Jadi menghemat lahan, memaksimalkan produksi. Baik. Dan nanti kita kan tetap pantau Pak seperti apa perkembangannya, kita bantu untuk cara perawatan, baik pruning atau pembentukan percabangan, karena pruning itu kunci utama dalam berkebun durian. Ya. Kita lanjut ke bawah. Ya. Nanti saya contohkan satu, mungkin di sini Pak yang udah nggak terhalang matahari. Di mana kira-kira? Yang bebas sebelah sana. Di sini ya. Saya kasih contoh satu. Nah, di bawah tuh kayaknya ada satu. Atau di sini? Oh, ini terlalu dekat juga. Yang bawahnya aja kali ya. Sebelah situ ada tuh masalah. Oh. Belah sini ada lubang nggak? Nggak ada Pak. Paling bawah di sini aja, mending di sini. Tapi ini digeser, nanti dipindah sedikit ke sini. Supaya nggak terlalu ke tepi. Buat sampel ya satu. Ya, nanti untuk cara tanamnya, untuk perawatan selanjutnya gitu. Bisa tak contohkan satu. Ya mungkin minta tolong satu bibitnya Pak. Dikasihkan nanti saya bantu. Dibawa satu. Yang musangking aja, musangking. Musangking ya? Atau enggak duri hitam boleh. Duri hitam ya? Iya. Duri hitam yang kecil Mas. Enggak, untuk tengah posisi Mas, posisi beda. Iya, kalau bawor tak taruh samping, pinggir semua. Yang daunnya atau MDPL bawah super tembaga kali ya? Ya super tembaga boleh super tembaga boleh. Super tembaga aja. Yang agak lebar daunnya, yang paling lebar.
Ya, super tembaga. Ini mau jadi artis durian nggak apal ini gimana ini? Wah, nggak lulus nanti. Campur-campur akal nggak masalah, nggak apa-apa. Ini untuk proses pembuatan media tanam untuk awal tanam seperti ini Pak. Jadi harus memakai tanah lapisan atas, jangan pakai tanah yang bekas galian seperti ini. Bekas galian ya, ini nggak boleh. Campur dulu sampai merata. Tujuannya saya menggunakan tanah ini supaya perkembangan akar cepat ya, jadi nggak lambat Pak. Kalau kita pakai tanah yang lama, ini dia akan lambat perkembangannya. Si akar nggak akan cepat tumbuh. Satu, tanahnya belum ada nutrisinya. Tapi ketika kita pakai tanah topsoil, sedangkan tanah itu aja bisa ditumbuh rumput dengan cepat. Berarti tanah itu banyak nutrisi. Nah, itu metode yang kami buat untuk mempercepat pertumbuhan pada pohon durian. Sudah cukup Pak? Cukup. Coba kita angkat. Ini campur dulu. Ya. Untuk perbandingan ini apa? Menyesuaikan. 1:1 cukup. Cukup. Antara sekam bakar dengan tanah 1:1 cukup ya? Tanah lebih banyak. Oh, tanahnya lebih banyak. Tanah lebih banyak. Ini cukup? Sudah sebentar cukup. Oh, ya, bisa 2%. Ya. Sama kita potong dulu. Ini kan masih terlalu ini Mas ya, masih terlalu dalam. Ya. Kasih tanah itu dulu yang lain, jangan yang tanah dari atas yang tadi topsoil. Tanah topsoil. Karena ini lubangnya terlalu dalam. Pakai semua. Lagi. Terus ada juga Mas yang akarnya dicari dulu, akar tunggalnya terus dipotong. Ada seperti itu. Kalau ini kan nanti kita cek di bagian bawah sudah ada atau belum. Nah, ini tabur lagi tolong itu Mas. Itu tanah ini benar distabilkan dulu, kayaknya dijadwalkan dulu. Sebaiknya sebenarnya 2 hari atau 3 hari Pak sebelum tanam ya, dibuat seperti ini. Oh, 3 hari atau 10 hari dibuat seperti ini, baru nanti kita masuk tanam. Setelah ini sudah cukup, mungkin sehari atau 2 hari, sudah didolomit, sudah kuradan masuk ya. Ini kita hanya sampai dulu ya. Kuradan kalau kita masukin dulu sekarang. Nah, seperti ini masuk. Ya. Lalu, nah ini ya, tingginya. Ini kan masih kedalaman sebetulnya. Ini nggak boleh ketimbun. Nggak boleh ketimbun. Nanti perkembangannya lambat. Berarti ini masih kurang tinggi. Kurang tinggi. Campur dalam itu kuradannya Mas. Oh, kuradannya dulu. Jadi nanti pembentukan lubang menyesuaikan dari kondisi planter bag-nya. Jadi nanti tinggi permukaan tanah di planter bag ini di bawah sini Mas. Oh, di bawah kurang lebih 10 cm. 5 cm cukup ya. Cukup ya. Karena dia memang nggak boleh ketimbun ini. Ketimbun, akar nggak berkembang. Ini nggak perlu dalam-dalam. Nanti di saat sini sudah jadi. Nah, ini yang perlu digemburkan sebelah sini Pak. Nanti kita garpu setiap 3 bulan sekali. Kita garpu masukin ke atas. Bukan, ini kan sudah dibentuk nanti. Sudah dibentuk ya. Kalau tanam ya. Fungsinya penggemburan di sini untuk akar supaya bisa keluar. Kita garpu saja untuk rongga. Kedalamannya? Kedalaman 1 garpu. 1 garpu. Oh, sebenarnya fungsinya segitu cukup ya.
Terus. Ya. Cek dulu bawahnya. Ntar belum ada keluar ya. Kalau sudah ada keluar, baru potong. Oh, kalau ada yang keluar, maka tunggalnya Ya. dipotong. Kalau ini tidak ada, berarti langsung. Kita buka nih. Kita pastikan tegak lurusnya. Nah, iya tuh katanya madep ke timur yang kosong. Nah, ini posisinya kan kosong. Kosong. Madep ke timur. Kurang matahari rada. Mana sini? Ke kiri. Terus sedikit lagi. Dikit lagi mas. Lagi. Dari mana Pak matahari? Mataharinya rada sini nih. Malah kurang. Cukup ya? Malah kurang. Hop. Nah. Lalu ditutup pakai itu mas. Itu pakai ini. Ya. Setelah tutup semua, baru disemprot supaya tanah lebih rata. Oh, sini nggak boleh. Nah, ini nggak boleh nih. Ini benar, samping. Jadi nanti 5 cm dari sini 5 cm. 5 cm. Nanti tanah ini diinjak enggak? Harus pada diinjak juga ya? Sepertinya masih belum bagian. Gitu. Ini dibentuk ya, pinggirannya dibentuk mas. Pinggirannya dibentuk. Oh, udah bisa belum bentuknya? Belum. Karena bentuknya seperti ini. Ini kita tangkap dulu sebelah sini ya. Kita coba. Oh, di ujung yang itu, ya. Lingkaran tadi. Iya. Nanti penggarpuannya pun seperti itu Pak di sebelah sini ya. Setiap 3 bulan. 3 bulan. Nah, ini loh tanah ini di atas nggak apa-apa. Nah, yang tadi di atas apa? Dibuat muter semua. Ini piringan namanya. Tapi nanti siram jadi kalau nanti dikasih pupuk kan air nggak kemana-mana.
Jadi nanti lingkaran itu apa namanya? Lingkaran pipa berarti di sini ya? Ya betul, di sekitar sini. Jadi begitu ini dikocor, air nggak bubar teman-teman. Jadi masuk ke dalam terserap sumbernya. Ini nanti kok Pak. Ya. Ini nanti piringannya dibikin gundukan begini, itu atau ininya rata, ininya di bawahin. Nanti menyesuaikan. Ini bisa diambilkan dari samping nanti ke sini ya. Tapi pada saat penggarpuan, jadi makin melebar. Makin melebar, nanti melebar lagi. Iya, tapi digarpu dulu Pak, pinggirnya. Digarpu dulu. Ya supaya tanah itu gembur terus ke samping gitu. Nah tujuannya seperti ini karena belum ada instalasi. Ada air hujan, sebenarnya tidak kemana-mana tapi masuk ke dalam. Itu kalau sudah ada instalasi bentuknya tetap ada piringan cekungan seperti ini, cuma tidak cekung. Oh, jadi kan makin lebar ininya makin gede Pak, makin samping. Ya nanti kalau makin gede piringannya makin luas. Makin luas. Kalau kan ini sedikit. Jadi bukan busuk tapi sekedar untuk nampung air. Kalau seperti ini berarti air nggak bisa masuk ke dalam kan? Nggak boleh. Oh, nggak boleh ada air masuk ke dalam. Dibikin seperti ini nih supaya air nggak masuk ke dalam. Dalam tujuannya itu. Kalau ini terkadang air dari luar, dia terjadi busuk atas. Jadi kalau busuk, metode busuk itu untuk ketinggian, kalau ini untuk menghindari air yang keluar. Nah, sebenarnya metode seperti ini dilakukan pada saat musim kemarau. Supaya tinggian tidak ke dalam ya, nggak buang. Kalau musim hujan dibentuk donat supaya air keluar. Hujan. Tuh. Jadi nanti tetap ada perlakuan untuk tanah. Yang jelas yang dirawat tanahnya dulu baru bohong. Kalau tanahnya bagus tanpa dirawat pohonnya begini. Jadi kalau tanahnya subur, tidak ada hama, pohon juga akan subur. Jadi metode ini menguntungkan dua jenis ya. Satu, kalau kemarau kita nyiram air nggak kemana-mana, pupuk nggak kemana-mana, semua terkumpul di satu titik. Ya, karena ada piringan. Okay. Tapi seketika musim hujan tidak boleh seperti ini sebetulnya, karena air akan menampung air. Jadi harus sistem gunduk atau donat apa ya, donatan lah. Donat, ya. Intinya miring ke samping kalau. Apa atau busut sebutnya? Ya, semi busut. Ya. Nanti kan, perlunya itu bisa mengganti itu dengan cara digarpu untuk merongga tanah, memotong tanah. Digarpu dulu. Ya, dari bawah dibentuk lagi. Sekalian membersihkan gulma, sekalian pembentukan. Intinya perawatan pengguburan. Nanti dipakein lagi masih gitu ya? Ini dipakein lagi, nanti kan disiram dulu. Nanti kan otomatis turun. Turun nanti kita bentuk lagi. Harusnya nanti ini kan hanya sampel satu Pak. Jadi di set dulu instalasinya, ataupun pakai selang dulu sementara untuk bocor. Kan simpel untuk kedepannya supaya kalau mau persiapan segala macamnya sudah pernah kan, sudah kaget seperti apa sih urutannya gitu sebenarnya. Nah, kalau habis tanam nggak disiram, kalau nggak di dalam ini kan masih ada banyak udara, masih ada rongga, air pun diserap, nanti pohon kalau nggak langsung siram selayu. Tapi kalau seperti ini langsung disiram, walaupun besok atau 2 hari rongga-rongga sudah ada. Jadi tadi pembuatan lubang tanam tidak boleh terlalu besar dulu. Sekitar berapa senti? Sekitar 50 kali 50 kedalamannya 35. Jadi tinggi pelan terbaik dikurangi 5 cm. Iya, betul. Dan diberi waktu dulu 2 hari. 2 hari itu tanpa dikasih dolomit atau sudah dikasih dolomit dulu? Oh, dicaburin segala macam. Ya, seperti tadi. 2 hari lah, iya. 2-3 hari nanti baru boleh tanam. Karena kalau kita langsung sebenarnya kurang bagusnya apa ya, ini masih terjadi apa
tanam. Karena kita baru gali langsung tanam, tanam satu. Nah, nanti kalau untuk penyemprotan itu usahakan basah semua. Untuk atas bawah. Ya atas bawah lebih bagus, bercabangan muter semuanya keliling. Disemprot. Karena kadang-kadang ada hama yang sembunyi di balik daun. Kayak kutu-kutuan ada di balik daun. Termasuk batangnya juga. Ya, batang perlu semprot. Jangan takut juga ulat pengerek batang yang makan batang-batang ini harus disemprot. Jadi untuk insek dan fungisida boleh di rolling atau mau di mix. Digabung boleh? Boleh. Atau mau dipisah boleh? Boleh, tergantung dari golongan. Kita pastikan golongannya apa. Jangan golongan yang sama di mix percuma. Oh iya, harus berbeda ya. Harus berbeda. Jadi untuk memastikan jenisnya obat apa, golongannya apa, dan fungsinya apa, kita harus detail untuk pengaplikasian terhadap pohon. Karena banyak masih yang asal mix atau mencampur obat yang belum tentu pas. Asal dicampur nanti efeknya beda. Banyak sekali terjadi seperti itu. Ada saya lihat kalau sore dia suka layu itu daunnya. Nanti kalau pagi segar lagi. Ya, untuk itu ini terjadi di pohon super tembaga itu karakternya seperti itu. Memang karakter. Oh, berarti itu normal. Ya, kalau siang ini nanti kucuk ya, kayak layu. Nanti kalau sore makan lagi atau pagi sudah segar kembali. Ini terjadi kalau di saat daun muda pada durian super tembaga. Super tembaga. Ya. Seperti itu yang terjadi. Oke. Berapa meter ya? Iya, iya. Nah, nanti dicampur ke sisam. Iya. Oke. Sama sini. Oke. Ambil tanah dulu. Ambilkan tanah lapisan atas, dicampur ke sini. Terima kasih Pak Gunawan udah hadir di kebun kami. Kebun kami itu berada di Ciawi Tasikmalaya, tepatnya di Desa Sukapada, Kecamatan Pagar Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, hari ini hari pertama kami menanam bibit durian premium super tembaga diawasi oleh Pak Gunawan untuk bagaimana cara menanam bibit durian yang baik dan benar sekaligus secara intensif. Terima kasih ke Pak Gunawan sudah bisa hadir ke kebun kami dan memberikan banyak ilmu gitu ya, sehingga kami bisa belajar menanam bibit durian. Terima kasih buat para channel ataupun follower dari Mas Gunawan. Ya, terima kasih kepada Pak Johan yang telah percaya pada kami untuk pembelian bibit durian yang nantinya akan kami pantau terus untuk cara perawatannya hingga proses pembuahannya ya Pak Johan ya. Semoga untuk kedepannya kebunnya makin luas, semakin sukses. Untuk teman-teman ya yang mau pesan bibitnya bisa langsung hubungi saya untuk di Twitter-nya Gunawan Bibit Durian atau di YouTube-nya Taufik Bibit Durian dari Banyumas, Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.